Makanya dikatakan, apakah aku ini Tuhan? Ya, Tuhanku ya Roh, aku berjanji dan aku ya. Jadi tidak ada memang di manusia itu ya, tidak ada artinya yang tidak ada itu keakuan ya, memang tidak ada yang keakuan ya. Rasa nyatanya dirinya ada di dunia ini. Ada pemahaman ini sahabat beriman menyata belajar tidak menyatakan diri kita, bukan berarti kita juga di sini dipatok ya, bukan juga dipatok tentang ekonomi kita, bukan lagi dipatok tentang materi kita, kehidupan kita ya. Kita ini terang ya. Oh itu terang. Ya, luas. Tauhid itu terang, tidak ada sistem patok-patokan ya. Sehingga saya fanatik, sehingga saya harus lari ke dunia. Harus menjauhi dunia, tidak ya. Tauhid itu tidak begitu mengajarkan ya. Allah itu maha kaya ya. Yang penting apa? Saya katakan tadi, mengenal, berjumpa ya, berjumpa dengan Allah. Nah, dan orang-orang yang berjumpa ini tidak fanatik, dia juga terlalu fanatik. Kenapa? Karena orang yang sudah menjalankan mengenal Allah ini, tentunya dia juga menjalani hijab, cinta dunia, cinta akhirat, dan cinta alam ya. Hablum minallah, hablum minal alam. Tidak ada sistem patok-patok ya. Tidak ada sistem patok-patok, tidak ada yang mengajarkan dalam Al-Quran, hei manusia, kamu kejar akhiratmu dan kamu tinggalkan dunia. Ya, nah, tidak ada begitu tuh, ya. Nah, tidak ada. Yang dimaksud oleh Allah dunia yang mana? Kalau dunia yang ini bukan, ya. Nah, dunia yang ini yang bukan. Nah, ini dunianya Allah nih. Nah, jadi bukan yang ini yang dimaksud. Kenapa? Allah memang sengaja ya menciptakan dunia ini untuk dirinya sendiri ya, untuk perjalanan dirinya sendiri. Makanya dia bagaimana dia tidak pernah mengatakan sesungguhnya dunia itu kamu tinggalkan dunia, kamu kejar akhirat. Tidak ada ya. Nah, yang dimaksud adalah keakuan diri ya, jangan kita merasa memiliki ya. Kalau kita sudah merasa memiliki, ini yang dikatakan dunia, ya, tapi bukan lagi bentuk dalam dunia Allah, ya, tapi dunia kita. Ya, pandang anak dunia, pandang istri dunia, pandang harta dunia. Semua sudah berbentuk dunia. Jadi kita merasa di situ kekal, ya, merasa kekal, masih muda, umurnya panjang, ya. Nah, ini sifat dunia, tapi bukan yang dimaksud dunianya Allah tadi, yang dimaksud Waalaikumsalam. Aku nggak pernah diinfus, biasanya tidur aja kalau sakit itu. Takut. Dunianya Allah ini takut disuntik. Dunia perjalanan hasanah. Wakina azabannar. Ya, perjalanan dunia yang bisa menutup neraka ya, atau menutup azabnya neraka. Karena dunia ini sebagai pembuktian dalam diri manusia bahwa manusia itu bertuhan. Ya, bertuhan. Nah, dengan apa pembuktian itu? Dengan mengalami, merasakan, dan berhubungan. Ya. Kalau kamu nggak mau makan enak-enak ya jangan cari uang. Ya. Kalau kamu nggak mau artinya telingamu enak-enak ya jangan dengerin musik. Ya. Nah, kayak gitu. Tapi Allah tidak begitu, sahabat beriman ya. Semua batin-batinnya itu ya, semua batin-batinnya yang harus memang kita diwajibkan untuk menikmati isi dunia ini, tapi jangan dengan posisi keakuan diri ya. Nah, gitu ya. Jangan dengan keakuan diri, jangan kita merasa kita nyata ya.
Jangan kita merasa tidak nyata itu, keakuan diri yang dihilangkan. Kita itu tetap nyata. Cuma itu kan artinya istilah kata ilmu ya. Jangan merasa nyata. Maksudnya yang dihilangkan itu keakuan diri. Nah, kalau hilangnya keakuan diri itu berarti kita sudah fana di situ, atau sudah keakuan itu sudah tidak ada. Nah, ya. Nah, itu yang dimaksud. Jangan salah paham. Karena apa dikatakan dalam Al-Quran ya, tidak ada tobat yang paling baik di sisi rohmu ya Musa, selain kamu mematikan dirimu. Ini diri fana, ya, diri fana, ya, memfanakan diri. Inilah diri keakuan inilah yang selalu bagaimana dia senantiasa memuncul di dalam dada manusia. Ya. Makanya kalau keakuan itu, kalau dia sudah mampu menguasai diri kita, sahabat beriman, ya, astagfirullahaladzim ya. Kalau keakuan itu sudah, keakuan diri kita ini sudah menutupi diri kita ini, dia sudah menutupi kolbu Allah, hati Allah. Itu kita sudah susah, ya. Sudah susah. Kita mendengar pemahaman yang benar itu sudah bilang kafir, bilang itu sesat, sudah susah. Karena apa? Karena mereka sudah tidak benar, ya. Karena mereka itu sudah tidak benar, karena sudah dikuasai oleh keakuan dirinya. Keakuan diri itu adalah nafsu ya, nafsu atau dikatakan iblis atau dikatakan setan ya, setan keakuan itu. Tapi kalau dalam bahasa hakikatnya atau marifatnya itu keakuan diri. Makanya dibagi dua, keakuan Allah, keakuan diri. Keakuan Allah adalah sifat nar, keakuan diri adalah sifat nur. Keakuan Allah adalah sifat nur. Ini kayaknya udah ada Pak Guru ini. Bunda, kenapa Ki Bunda? Aku lagi atit. Kepalanya muter-muter, muta, makan gak bisa. Dikasih makan ini, mutah semua. Gak bisa, baunya aja, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Apa kabar kita semua di sini? Alhamdulillah. Ini, Alhamdulillah. Masya Allah. Ini kita doakan Bunda Nevi ya. Iya. Insya Allah senantiasa sehat, ya cepat sehat kan Nevi. Amin. Makasih. Demam ya kan Nevi, demam. Itu kepala muter ya, otomatis gak bisa makan, itu aja mutah baunya. Kami dulu ya. Mungkin iya, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demam itu ya, itu semua pengaruh lambung ya. Kalau lambung juga ini kotor sahabat beriman ya, karena apa? Lambung kita ini yang mencerna segala sesuatu apa yang kita makan. Ya, jadi apa yang mengotorinya lambung ini? Itu makanya sahabat beriman ya, bukan berarti kita menyalahkan makanan ya, tapi karena posisi yang menyaring makanan ini, yang memproses makanan ini lambung. Jadi kita harus pertahankan, dia harus senantiasa bersih ya. Sama halnya dia juga dengan kolbu manusia. Kalau kolbu manusia ini dipertahankan bersih sahabat beriman ya,
dia akan bagaimana senantiasa jasad kita ini, batin kita ini akan berpengaruh dengan yang hal-hal yang baik ya. Begitupun juga lambung. Lambung ini kalau diisi ya, diisi tidak artinya diisi dengan tidak secara apa ya, seperti kayak bagaimana makanan-makanan yang siap saji ya, makanan-makanan yang artinya yang bukan yang berminyak ya, yang siap saji kebanyakan ya. Atau yang dikatakan kebanyakan ini yang mengotori lambung ini dari usus binatang ya, ususnya ayam, ususnya sapi ya, ini sudah dari usus dimakan pula oleh manusia ususnya. Itu walaupun digoreng sahabat beriman ya, walaupun dikukus dan digoreng dan dijadikan makanan, itu tetap usus ya, tetap dia usus. Makanya dia sangat berisiko dengan lambung kita ini ya. Berisiko dengan lambung kita usus nih, usus apalagi usus ayam tuh yang kebanyakan orang hobi makan. Nggak pernah makan usus saya. Nah itu ya. Jadi kita harus jaga lambung kita senantiasa bersih ya. Dengan apa? Dengan kita harus membiasakan diri kita mengkonsumsi air hangat. Air hangat tiap paginya. Air hangat tiap paginya. Karena apa? Air hangat ini melancarkan BAB ya, melancarkan BAB kita. Nah, apalagi kita dengan artinya kita dengan menambahkan dengan mengkonsumsi pepaya, masya Allah itu BAB-nya lancar tuh. Artinya ya normal ya, normal BAB-nya pagi dengan sore normal tuh ya. Tapi kalau BAB terus, itu tidak normal. Kalau dalam BAB dalam satu hari satu kali, itu tidak normal. Seharusnya dia harus dia harus BAB pada pagi hari untuk dia membuang racun pada malam hari itu. Dan sore hari untuk dia membuang racun pada siang hari atau dalam keseharian. Ini fungsinya air hangat nih ya. Apalagi kita bacakan dengan Al-Fatihah ya, lalu kita minum. Masya Allah sahabat beriman ya. Yang kita harus jaga itu lambung. Ya, lambung ya. Lambung ini juga bisa memusingkan kita loh. Bisa pusing ya, bisa keleyengan, lambung semua. Maka terjadilah asam lambung itu. Asam lambung itu bisa bikin orang vertigo ya, bisa buat orang keleyengan. Semua fungsinya dari lambung. Apa masalahnya dari lambung? Ya mudah-mudahan Kak Nevi cepat sembuh ya. Amin. Dulu kayak gitu juga. Kalau lagi sakit tetap les dulu 7 tahun itu nggak pernah les. Nggak les, cuman kerja aja. Iya. Amin. Makasih doanya Pak Guru. Ya sama-sama. Mudah-mudahan Kak Nevi senantiasa sehat selalu, sedia kala kembali kepada Tuhan. Amin. Silakan lanjut. Gimana kabarnya Bang Hari, Mbak Junarti, Bang Aruni, Bang Penatua, Mbak Yuni, Bang Alan? Alhamdulillah. Masya Allah. Bang Barias? Alhamdulillah. How are you? Oh ya, Bang Yuda? iya Bang Cus ya. Masya Allah Bang Cus. Masalahnya dilupain. Masalahnya kan sudah biasa Barias ya. Ini Cus. Iya, Masya Allah ya. Semoga juga kita sahabat-sahabat kita yang dibawa juga sehat semua. Iya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Tabe Guru. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bertanya, semacam pertanyaan lah Guru. Kan Iya. ini ada saya dapat orang tua, tapi kalau dari sisi pakaian ya otomatis bagaimana lah. Nah ini, tapi ketika saya duduk sama-sama di pinggir jalan, dia
Umi ini dia juga cuma sebentar sekali. Jadi makanya saya kaget, selalu bertanya dalam hati, bilang siapa ini orang tua. Cuma ada bahasa terakhir itu yang sempat itu yang pertama bingung, jadi sempat saya tanya, bilang, apa yang kita sampaikan itu sering, itulah yang saya ikuti tiap malam. Dia bilang, ikuti terus itu, tapi dalam pakai bahasa Bugis. Masya Allah. Bilang actually mah terus, ikuti terus. Ikut terus itu, insya Allah bakalan di sana nanti. Jadi saya bilang, kita ini sebenarnya siapa? Dia bilang, kalau saya ya jauh tempatku. Yang kedua, ini yang kata terakhirnya ini, dia bilang, biasa itu ada utusan Allah di hari Jumat, ada yang ada dia turun di apa semacam begitu bahasanya gitu, turun di bumi ini. Tapi pagi kalau mau sholat Jumat dia sudah sholat Jumat di Mekah. Nah itu saya bingung, siapa orang tua kok bahasanya mirip apa yang pokoknya apa yang kita sampaikan begitulah. Masya Allah ya. Itu Al-Quran, tentang Al-Quran itu cuma saya bingung, bilang siapa ini orang tua. Masya Allah ya. Terima kasih guru. Iya begini ya, begini Bang Penatua ya. Begini sebenarnya, kalau pemahaman kita ini ya, pemahaman kita ini kalau artinya siapa yang mendapatkan barokahnya ya, apa yang dipahamkan ya, tentunya mereka ini akan satu nafas ya. Tentunya mereka artinya yang dipahamkan itu sehingga mereka mengamalkan ini akan menjadi satu nafas. Jadi pemahaman ini sebenarnya sudah dari dulu ya, artinya bukan dari pemahaman nenek moyang ya, ini digali dari dalam Al-Quran ya, diambil dari dalam Al-Quran ya, dikaji lewat dalam Al-Quran. Jadi kalau pemahaman ini dikaji dalam Al-Quran dan lalu orang-orang juga terdahulu mengkajinya dalam Al-Quran dan dia satu nafas dengan pemahaman yang disampaikan, jadi mereka orang-orang yang terdahulu itu tentunya sudah tiada ya, sudah tiada. Ini senantiasa dia akan memberikan bahwa kebenaran yang dipahamkan itu artinya mereka memperkuat diri kita itu lewat mereka ya, lewat mereka. Ya karena apa? Sudah satu nafas. Sama halnya ini saya bukan menyombongkan diri saya ya, bukan saya mau meninggikan diri saya. Kalau saya di sini memahamkan ya, kadang-kadang di situ ini ya, macam contohnya kakek ya, kakek itu lewat, itu ya, itu dia kayak bagaimana memberikan kita semangat. Sama halnya apa yang dirasakan Bang Penatua. Makanya kalau kita sudah satu nafas di sini, dan mungkin orang-orang terdahulu juga pernah memakainya pemahaman ini, itu satu nafas dengan kita. Ya, akan mereka memperlihatkan wujudnya, akan memperlihatkan bagaimana isyarahnya kepada kita. Ya, seperti saya ya, seperti saya menjalankan. Saya pernah bermimpikan beliau ya, yang pernah cucunya hadir di rumahnya Kanefi ini. Ya, dia tidak berbicara saat itu, beliau tidak berbicara ya. Memang sebenarnya tidak bisa diceritakan, tapi untuk saya membuktikan Bang Penatua alami sekarang ya. Saya dalam mimpi saya itu bagaimana saya bertemu dengan beliau ya. Beliau hanya memberikan saya bagaimana dengan isyarat dengan jari jempolnya ya. Beliau hari itu dia memakai jubah ya, jubah kayak sejenis kayak perak gitu ya, kayak perak. Berarti itu Pak Guru bagus begitu ya katanya. Iya, dia hari itu cucunya yang siapa nih, yang Bang Gadai ya, Bang Gadai. Iya. Di situ, tapi yang di belakangnya ini, yang di depannya ini ada itu sosok ya, sosok almarhum kakek saya. Ya. Cuma saya fokus di sana, di wajah itu, tidak fokus di jempolan ini beliau. Pas memang Allah Maha benar ya di situ. Saya tidak kenal beliau, saya tidak kenal siapa dia ya. Karena apa? Memang dia itu nggak tahu ya, karena saya cek asal usulnya dia orang ini ya, orang apa ya, orang Sumatera kayaknya, Martapura. Ya. Kalimantan itu.
Ya pas saya buka Google, itu langsung saya kaget. Lah, saya buka apa? Buka TikTok, langsung kaget saya di situ. Ini kayak sosok seorang artinya yang dalam mimpi saya. Ya, tapi artinya ya memang mimpi itu tidak bisa kita katakan ya, tidak bisa kita ceritakan. Kalau kita mimpi seorang artinya seorang wali-wali Allah atau dikatakan para ulama-ulama Allah ya. Tapi saya di sini hanya membuktikan apa yang dikatakan Bang Penatua. Sebenarnya Bang Penatua ini diturunkan sama bagaimana oleh kakek saya. Yang dialami ini kakek saya. Ya, Bang Penatua ini barusan ketemu dengan kakek saya, ya, dengan buyut kami. Makanya kalau kita sudah satu nafas di sini, mereka itu yang sudah memakai ini mereka datang tuh untuk menyemangati kita, ya. Entah itu lewat dari mimpi orang lain, lepas itu orang lain itu menyampaikan kepada kita. Itu gambarannya. Karena apa? Kejadian Bang Penatua ini banyak yang sudah dialami pada keluarga saya. Ya, pada keluarga juga saya ya, gitu. Dikenal dari mananya? Dikenal dari parfumnya. Walaupun dia itu kayak macam berpakaian rapi atau dia macam sosok anak muda, itu kami kenal dengan parfumnya, dengan bau parfumnya. Ya, dengan bau parfumnya beliau kita kenal dari situnya, walaupun dia tidak kelihatan ya, walaupun dia hadir tidak nampak juga, itu kita kenal dari parfumnya ya. Masya Allah. Itu kita sudah dimulai diberikan semangat ya, gitu. Masya Allah. Makanya pemahaman ini kita harus memahamkan, memang harus benar-benar keluar dari Al-Quran ya, biar kita ini bernafas semua ya, biar kita ini bukan dikatakan bernafas, biar kita ini yang dikatakan nafas ya. Kalau pemahaman itu sudah benar, sahabat beriman, apa yang dipahamkan, kita bukan lagi tergolong orang-orang yang bernafas, tapi digolongkan orang-orang yang nafas. Artinya sudah yang artinya orang, artinya bukan lagi orang ya, bukan lagi orang, tapi nafas itu sendiri. Nafas dengan orang yang bernafas itu beda ya. Nafas dengan bernafas itu beda ya. Makanya dalam kajian sahabat beriman, dalam kajian ini nafas, anfas, dan nafas, nufus itu semua ada maknanya ya, karena kita dari asal mula dari 4 batin Allah ini ya. Anfas, nafas, tanafas, anfas, nufus. Itu kodrat, itu batin. Dari 4 batin Allah inilah yang menjadi manusia itu. Kita beda dengan hewan. Hewan itu bernafas ya. Hewan itu bernafas. Kita ini bukan bernafas, tapi kita ini nafas ya. Kita ini kehidupan. Maka sahabat beriman ya, Masya Allah apa yang dialami Bang Penatua ya, itu satu mujizat bagi kita ya. Satu mujizat atau satu isyarat bagi diri kita. Surganya Allah. Sudah satu nafas ya, satu piring, satu makanan ya. Gitu. Pemahaman itu tidak keluar dari ajaran Nabi Muhammad tentang bagaimana memandangi secara yang hak. Gitu. Makanya siapa kamu? Saya adalah umatnya Muhammad. Tuhan, saya bertuhankan Allah. Kitabku adalah kitabullah. Ini yang diajarkan oleh Nabi ya. Muhammad yang mana ya?
Muhammad pun yang hakiki, Nabi Muhammad pun itu sama. Karena apa? Muhammad itu nama juga beliau, namanya beliau Nabi Muhammad, dan dia menyimpan bagaimana tentang sifat Allah di situ yang dikatakan Nur Muhammad. Ya walaupun kita bersalawat tentang Nur Muhammad, kena juga beliau. Karena apa? Beliau punya nama itu. Nah, gitu ya. Nah, Masya Allah. Ya, makanya kalau kita menyatakan dirinya, diri Muhammad, kita bersalawat, itu kita sudah mengukuhkan diri kita sebagaimana sebagai yang orang-orang yang bertuhan kepada Allah dan berumatkan Nabi Muhammad. Ya, itu salawat. Nah, makanya Allahumma shalli, ya sesungguhnya aku itu Allah dan Muhammad itu adalah wujudku. Nah, itu sudah kena tuh, ya pengakuan diri Muhammad kita. Ya, tersambung dengan beliau. Nah, inilah ilmu beliau yang artinya bagaimana tentang ilmu-ilmu, tentang ilmu yang hak. Ya, ilmu yang hak. Kalau beliau tidak memiliki ilmu yang hak, mungkin beliau ya kayak gimana ya? Mungkin kalau orang lemparin dia tuh dia balas. Ya, nah, karena dia memiliki ilmu-ilmu tentang kebatinan, tentang bagaimana dia memandang secara kebenaran, dia memandang secara arif billah, ya, dia memandang secara yang hak. Nah, sehingga dia memandang itu, dia memandang manusia itu, ya dia memandang secara kebenaran. Kenapa? Ya, yang dikatakan Bang Gada itu, karena dia memandang dirinya, ya, dia memandang dirinya kepada orang lain. Sama tuh diri saya dengan dia. Makanya dikatakan di mana engkau memandang, di situ wajah-wajah Allah. Nah, ini pemahaman, artinya Al-Quran ini mengajak kita bagaimana untuk harus saling menghargai, ya, saling bagaimana kita memandang manusia itu kepada manusia itu dengan secara kebenaran. Ini kok diam? Oh, masih ada. Ada tamu mungkin ya. Ya, nah gitu ya. Tapi tidak seperti orang yang berjalan jauh, ya. Nah, malaikat itu siapa? Nah, itulah nanti kita harus menjelaskan, ya sahabat beriman, ya. Jadi batin Allah itu ada 4, ya. Ada nafas, anfas, tanafas, dan nufus. Ini mungkin saya sudah pernah menjelaskan. Nanti ini sampai ke penjelasan nufus, ya nanti. Nah, ini tapi cuma saya mengulang, ya. Nah, nanti saya sudah selesai mengulang, nanti saya buka tentang penjelasan tentang anfas. Ya, kalau ada kesempatan nanti kita lanjut lagi dengan tanafas. Ya. Nah, ini semua batin Allah, ya. Ini karena 4 ini kita ada di dunia ini. Ya, makanya kita beda dengan makhluk. Ya, makhluk itu bernafas. Karena mereka kodratnya kehidupan. Ya, mereka itu kehidupan. Kita ini nafas, ya. Kita ini nafas. Batinnya Allah. Nah, nafas itu batinnya Allah. Ya. Kalau yang makhluk itu, ya kodratnya ruh. Nah, itu yang bernafas tuh, yang mereka yang bernafas tuh, mereka makhluk. Ya, seperti apa? Seperti hewan, pohon. Nah, itu makhluk tuh yang bernafas. Nah, kalau kita nafas, ya, kalau manusia nafas. Jadi tidak ada yang bernafas, ya, tidak ada yang bernafas di sini. Semua nafas. Ya. Jangan kita ingat, ya, jangan kita mengatakan kita yang bernafas. Nah,
Jadi zahir yang ada pada Muhammad adalah wujud untuk sekalian keumatan, ya. Tapi zahir yang ada pada Adam, ini bersifat asma. Dia dalam kodrat daripada Allah semata. Ingat, saya ulangi lagi, zahir yang ada pada Nabi Muhammad adalah wujud untuk sekalian keumatan. Ya, ini kita umatnya Nabi Muhammad nih, semua ya. Tapi kalau zahir yang ada pada Adam, itu dia bersifat asma dalam kodrat daripada Allah semata. Makanya 12 kodrat hakikat yang menjadikan semua ini terjadi, atau dikatakan asal usul daripada sifat dan zat, daripada zahir dan batin, yaitu 4 daripada nur. 4 nur ini menjadi hayatnya Allah. Ya, itu baik maupun di dunia, baik maupun di akhirat. Dan 4 dari zatnya Allah semua akan terjadi. Ya, awal semua terjadi. Dan 4 batin Allah menjadikan zat dan nur. Ini semua yang bakal menjadikan semua terjadi itu. Makanya sahabat beriman ya, tentang kata-kata daripada 4 batin Allah pada diri kita, apa hakikatnya? Yaitu sifat nafas, tanafas, nufus, anfas. Anfas ya, bukan ampas. Ampas lain lagi nih. Ya, kalau ampas lain lagi. Dia anfas. Ya, ada juga ampas, ya, ada juga ampas, tapi dia sudah lain makom. Ya, ampas ini dia nyata. Diri am ini nyata dia. Kalau dia diri anfas itu tidak nyata ya, atau sir. Jadi sahabat beriman, istilah kodrat yang 4 ini masih dalam tahap semua penyebab wujud terjadi. Apa hakikat dari 4 wujud yang tersebut? Di sini kita harus melihat kembali apa yang telah dikatakan oleh Allah dalam kutsinya. Ya, apa yang dikatakan oleh Allah dalam kutsinya? Wa iza mazaka sainul majani. Saya ulangi, wa iza mazaka sainul majani. Apabila ada yang menyentuhmu sesuatu, maka yang sentuh itu aku. Ya. Lalu apa sebetulnya kodrat nafas itu? Apakah nafas ini dikatakan nyawa? Makanya kadang-kadang ada prasangka sebagian umat kalau nafas ini nyawa. Inilah pentingnya ilmu. Berarti selama ini saya pikir nafas itu nyawa ya. Karena ada ilmu yang mengatakan berarti kita sudah tahu berarti nafas itu bukan nyawa. Apakah iya kehidupan umat itu yang sangat istimewa seperti kita ini disamakan dengan nyawa? Nyawa itu yang dimaksud oleh nyawa itu yang dimaksud hanya untuk makhluk. Ya. Nyawa kepada makhluk, nafas kepada manusia. Ya, beda ya? Beda. Jadi Allah katakan, nahnu ruhani halal nabadana. Nahnu ruhani halal nabadana, artinya aku 2 jiwa yang bersatu di satu badan. Makanya Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya pada diri manusia itu memiliki 2 jiwa. 1 jalan untuk menuju kepada Allah, 1 jalan untuk menuju pada kemungkaran. Makanya barang siapa, kata Nabi, yang menjaga jiwa ini, dia akan selamat dunia dan akhirat. Dan Al-Quran juga mengatakan, hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepadaku, dan masuklah engkau ke dalam surga-surgaku. Ya. Sekali ya saya bawa dengan hadis ya. Jadi mana yang dikatakan ba'dana atau badania?
Dan apa yang dikatakan halal lina? Nah, makanya kalau kita nggak paham dari maksud apa yang dikatakan tadi atau dikatakan kodat, ya memang semua dilihat dari sisi mata zohir ya. Orang yang tidak bergerak, tidak bernapas, itu dikatakan mati. Nah, ini sebenarnya kata-kata makhluk ya, bukan untuk umat, ya, bukan untuk manusia yang istimewa seperti kita ini. Ya. Manusia ini adalah perwujudan Allah sebagai maujud daripada wujudnya Allah, sebagai pembuktian adanya Allah itu. Makanya kan manusia dalam sebutan asma dan diamanakan kepada Bapak dalam perumpamaan misal atau alam misal atau dikatakan alam Bapak. Ya. Nah, jadi kalau kita mengungkap kembali atau mentadabur kodrat kita ini, innaloha innal insanu masakinal tulmarido. Manusia itu sesuatu yang daging, urat, dan tulang. Ini sifat zohir ya. Jadi ada lagi nafsia bagi kehidupan kita, insania badania dalam penglihatan. Ada 4 zat yang menjadikan 4 nur tadi. Pertama dikatakan di, wadi, mani, manikam. Nah, ini sumber ayat yang hayat dalam diri kita. Nah, ini yang dikatakan zohir ya, di, wadi, mani, manikam ya. Nah, itu sahabat beriman ya. Jadi kalau sumber ayat, nah itu sumber hidupnya alam ya. Ada 4 kodrat dalam diri kita lagi. Apa namanya? Itu dinamakan sumber zat. Atau dikatakan ya. Huruf A dan H dibaca itu yang sumber yang menjadikan ya. Yang ketiga 4 batin Allah ini yang menjadikan semua sumber, yaitu batin, nafas, tanafas, anfas, dan nufus. Ini adalah nama batin ya, nama batin. Jadi kalau dikaji dengan nafas, naf itu dan as di situ ya. Naf ada dan as di situ. Ini di hijayah ya, di hijayah itu kalau naf itu diri ya. Kalau as itu yang sesungguhnya atau aku. Makanya dikatakan sesungguhnya aku adalah diri. Jadi nafas itu adalah keakuan Allah pada diri. Ya. Jadi tidak ada nafas ya, tidak ada yang bernafas di sini, semua nafas. Kalau yang bernafas itu makhluk, saya ulangi lagi ya. Jadi bagaimana dengan tanafas? Tanafas ini adalah tajalli sirnya Allah pada diri kita ya. Kalau itu kita harus melihat kepada sifat daripada kodrat atau artinya kodrat itu sendiri nanti.
Lalu apa yang dikatakan nafas tadi? Nah, ini yang pertama. Nafas ini adalah tajalli hayat, tajalli hidup, ya, bukan kehidupan ya, tajalli hidup. Berupa wujud ruh atau hayat, bukan ruh yang dikatakan makhluk ya, tapi ruh hayat. Dan ini wujud bentuknya dia hitam ya. Bagiannya dia adalah afalullah, atau dikatakan dia yang selalu menggerakkan kita. Dan ini makomnya dia adalah ucapan atau mutakalimun. Ya, yang kedua ada tanafas. Tanafas ini dia sangat rentan kepada penciuman, ya. Kepada penciuman, ya, dia ruhnya itu wujudnya dia berbentuk warna kuning. Jadi kalau wujud warna kuning itu adalah wujud penciuman ya, dari sebuah nafas. Itu kodratnya kalau kita ingin merasakan sesuatu yang tercium, maka yang kuning itu akan muncul dan mencari dan dia akan menceritakan dan memperlihatkan apa yang kita cium tadi ya. Ini kita sudah bisa tahu ya, ini ciumannya para makhluk, ini ciumannya malaikat ya, ini bau-baunya malaikat, ini bau-baunya arwah, ini bau-baunya ya, ini udah tahu dia ya, udah tahu. Nafas ini udah tahu ya. Kalau kita ingin memperdalam atau mendawamkan, ingin mencium bau apa yang kita inginkan, kedatangan malaikat atau arwah tadi, itu bisa bisa kita terjemahkan dengan penciuman tadi ya. Penciuman nafas tadi. Kalau dia zikirnya dia adalah Allahu ya, Allahu ya, langsung sambungkan kepada hidung tuh atau penciuman Allahu ya, langsung sambungkan kepada penciuman kalau kita mengamalkan. Ketiga ada anfas ya. Anfas ini wujud batin Allah, pusatnya daripada sebuah pendengaran ya. Makanya kalau kita sudah mampu menghidupkan anfas ini ya, kita mendengar sejauh apapun ya. Walaupun itu yang ngomong di Mekah, walaupun yang ngomong di sana sini ya, itu kita bisa mendengarkan ya. Dengan kemampuan anfas ini. Kodrat wujudnya dia berwarna merah. Kalau munajatnya dia zikirnya adalah Allah ya. Allah ini kalau kita sudah berzikir kayak gini jangan kita kalam ya, jangan kita ngucap ya. Ya sir semua nih ya, makanya dikatakan batin itu sir ya, berarti kalamnya adalah sir. Yang ini ada nufus ya, nufus. Nufus ini dalam bentuk wujudnya penglihatan ya, warnanya sangat putih. Dia bagian dari zat Allah ya, dia penglihatan ya, atau dikatakan Yahu atau sirnya ya, Yahu. Dia zikirnya itu Yahu ya, Yahu. Yahu. Jadi tadi 4 dari kodrat Allah atau batin Allah yang dikatakan nafas, tanafas, anfas, nufus ya. Tadi nafas sudah tentunya kita sudah tahu. Dengan bagaimana juga anfas, tanafas, dan nufus. Tadi jalan kita memperjalankan tentang bagaimana dengan zikirnya tadi ya, dengan kodrat-kodratnya, dengan makom-makomnya tadi dia berbentuk warna apa ini ya. Dan ini kita akan menjelaskan satu-satu insya Allah. Kita mulai tadi nafas sudah ya, sekarang anfas. Batin anfas ini adalah sebuah batin diri yang sangat kuat. Ini fungsi-fungsi ya. Ini kita sudah menjelaskan fungsi ya, tadi zikir mendawamkan dengan wujud-wujudnya, warna hitam dengan zat-zatnya, warna ini warna itu ya, dengan penciuman. Ini fungsinya ya. Nafas tadi sudah kita jelaskan, sekarang anfas. Batin anfas ini adalah sebuah batin diri yang sangat kuat dan sangat dia mempertahankan sebuah
wujud yang ada pada batin, ya, dalam batin yang bersembunyi, yaitu di dalam wujud jasad kita. Batin yang dinamakan anfas karena dia ada dua batin di situ, ya, ada dua batin. Pertama dikatakan batin diri yang bernama an, ya, atau batin Tuhan, dan ada yang dikatakan fa, ya, fa di situ rahasia, atau yang bernama batin rahasia, itu fa, ya. Anfas, ya, as itu kan artinya bagaimana tentang manusia, ya, as, atau dikatakan sin, atau dikatakan nas, fa dan sin di situ, atau nas. Itu batin sir yang sangat halus yang akan mensucikan, ya. Jadi batin anfas ini adalah sebuah batin yang berguna mencuci dan mensucikan seluruh zat dari hadas, ya. Dia mensucikan seluruh zat dari hadas ruh, ya. Kita ini kan ruhnya banyak, ya. Ya, kita ini kan ruhnya banyak. Ada ruh kaki, ya. Ada ruh tangan, ya. Ada ruh apa lagi? Ya, ruh bulu. Itu semua kita ini banyak ruh, ya. Jadi pokoknya semua perbuatan ruh ini dia akan disucikan oleh anfas ini, ya. Kekuatan daripada batin anfas, ini sangat berguna, ya, untuk mensucikan. Jadi kalau kita tidak sucikan sahabat beriman seluruh batin Allah ini dari hadas, atau dikatakan hadas ruh, ya. Ruh memandang, ruh mendengar, itu semua memiliki ruh, ya. Ruh berbicara, ya, ruh melihat, semua memiliki ruh. Itu kan ada hadasnya tuh, ya. Contoh kita kalau kita memaki orang, ya, mengklaim orang, menyalahkan orang, ya, seakan-akan kita sudah benar. Itu ada hadasnya tuh, ya. Memprotes seseorang itu ada hadasnya, ya, ada dosanya, hadas dikatakan, ya. Mengklaim orang, mencaci orang, menyakiti orang dengan hatinya, itu ada hadasnya, ya. Makanya batin anfas ini adalah suatu batin yang disimpan dan dirahasiakan, itu sangat jauh di dalam batin, ya, batin jantung. Jantung itu kan markuba, ya. Dia juga batin namanya. Tapi di dalam batin itu ada zat yang sangat kuat, yaitu zat dari batin tersebut yang bernama anfas. Yang mana zat tersebut? Zat tersebut dia berdiri mewakili kodrat semua zat, semua batin-batin yang tiga tadi, ya. Yang tiga tadi, ya. Apa yang tiga tadi? Ada nafas, tanafas, dan unfus. Sehingga dia berfungsi untuk menyatukan ruh dengan jasad kita. Ruh dengan jasad itu disatukan oleh iman, tidak menjadi penyaring di depan kita ini, ya. Ini ada diahnya, ya, tidak menjadi penyaring. Semua batin Allah, nafas, ya, tanafas, nufus, anfas itu akan kena oleh hadas, ya. Maka dia di depan sebagai filter tuh, ya, di depan sebagai filter, ya. Dia di depan sebagai filter di dalam jasad kita ini, ya. Kodratnya atau rahasianya dimunculkan nanti ke jasad, menghantam hadas-hadas itu, ya. Jadi batin anfas ini adalah batin penyaring, ya.
Host ko pa yun, no, ya?